Sudah terlihat, Bu? Ya, baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Saya Alok Haryati, saya dosen Prodi Sastra Jepang dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Bahasa dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Pakuan Bogor. Kali ini saya akan membawakan materi tentang metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif di era 5.0. Dalam dunia pendidikan ya saat ini ya kita sedang menghadapi era 5.0 dan baru menyelesaikan 4.0. Nah, era 4.0 ini adalah suatu era di mana kita harus mulai menggunakan teknologi informasi, sementara itu di era 5.0 merupakan suatu inovasi dalam dunia teknologi yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul di era 4.0, di mana teknologi yang terus berkembang dengan pesat, termasuk aplikasi robotika yang dikhawatirkan akan mengurangi peran manusia, maka melalui 5.0 diharapkan peran manusia akan meningkat atau memaksimalkan sumber daya manusia, sehingga dapat mengatasi dan mengantisipasi terhadap tren global yang muncul pada industri 4.0. Dalam mewujudkan hal tersebut tentunya diperlukan kerjasama dari berbagai pihak, salah satunya yaitu dalam dunia pendidikan. Dalam dunia pendidikan sendiri yang menjadi sasaran empuk untuk membentuk karakter generasi penerus yang memahami dan mengenal dunia teknologi serta memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait penggunaan dari sebuah teknologi. Dunia pendidikan di Indonesia pun jarang menerapkan sistem industri 4.0 atau bahkan 5.0 dari mulai sistem pendidikan serta pemupukan paradigma berpikir modern dan dari tenaga pendidik dan kependidikan. Menyongsong perkembangan zaman begitu cepat diiringi dengan perkembangan teknologi, teknologi tentu saja dalam bidang pendidikan wajib dilakukan pembenahan. Kaitannya di era 5.0 ini, dunia pendidikan dengan melibatkan seluruh stakeholder tentunya perlu melakukan persiapan agar apa yang menjadi tujuan dari 5.0 ini dapat tercapai dengan maksimal, di mana hal tersebut tidak terlepas dari hadirnya kegiatan belajar mengajar yang menyenangkan dari para peserta didik. Mohon maaf. Berdasarkan hal tersebut, saya akan membahas mengenai bagaimana menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan di era 5.0, yang kreatif dan inovatif. Begitupun pada bidang pembelajaran diperlukan metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif dalam mengimbangi perkembangan era 5.0 ini. Dan apa itu 5.0? Mungkin ya Bapak Ibu semuanya sudah banyak mendengar apa itu 5.0 dan sebelumnya kita 5.40. Nah, 5.0 ini merupakan sebuah era di mana teknologi digital diaplikasikan pada kehidupan manusia. Negara yang pertama kali yang menerapkan 5.0 ini adalah negara Jepang, di mana kita semua tahu bagaimana negara Jepang dalam bidang teknologi gitu ya, yang melatar belakangi adanya revolusi industri 5.0 adalah adanya ketakutan terhadap berkurangnya atau menurunnya
peran sumber daya manusia karena aplikasi robotika yang semakin berkembang pesat. Menurut kabinet Jepang, bahwa era 5.0 ini didefinisikan sebagai masyarakat yang berpusat pada manusia yang menyeimbangkan kemajuan ekonomi dengan menyelesaikan masalah sosial melalui sistem yang sangat mengintegrasi ruang maya dan ruang fisik. Dengan kata lain, era ini menawarkan masyarakat dalam posisi yang seimbang dengan perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi tersebut dianggap sebagai bagian dari manusia itu sendiri, sehingga melalui perkembangan teknologi diharapkan dapat menyelesaikan masalah sosial dan yang ada baik untuk saat ini maupun di kemudian hari. Nah, kemudian ya negara Jepang sendiri telah melakukan deskripsi terhadap Society 5.0 ini, yaitu adanya signifikasi era 5.0 mengarah pada perkembangan teknologi, tetapi sangat mempertimbangkan peran masyarakat atas terjadinya revolusi industri di 4.0. Kemudian era 5.0 menawarkan masyarakat yang berpusat pada manusia. Kemudian 5.0 mengimbangkan antara kemajuan ekonomi dengan penyelesaian masalah sosial melalui sistem yang menghubungkan antara dunia maya dan dunia nyata. Kemudian 5.0 juga adalah data yang menghubungkan dan menggerakkan segalanya. Kemudian 5.0 bertujuan untuk membantu mengisi kesenjangan ekonomi. Melalui 5.0 diharapkan layanan pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi saling terjadi keselarasan gitu ya. Kemudian dan berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa era 5.0 ini berfokus pada komponen manusia dengan tetap memanfaatkan kecerdasan buatan sebagai alat atau media dalam hal yang dimaksud, yaitu internet. Di mana kita tahu bahwa sekarang itu segala sesuatu serba digital ya, segala sesuatu kita tergantung dengan adanya internet, dan internet tidak hanya dipandang sebagai pusat informasi, tetapi juga untuk menjalankan kehidupan. Sepertinya kita tidak bisa ya kalau zaman sekarang tidak ada internet. Kemudian kemudian apa yang menciptakan di sini bahwa di dunia pendidikan ini, di era 5.0 ini diharapkan mampu menghadirkan kegiatan pembelajaran yang lebih bermakna dengan menciptakan pembelajaran menyenangkan tentunya ya. Dengan adapun tantangan pendidikan pada era 5.0 ini adalah yang pertama ada implikasi revolusi 4.0 ke 5.0, masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi informasi, konvergensi ilmu dan teknologi, ekonomi berbasis ekonomi, ya, kemudian kebangkitan industri kreatif dan budaya, pergeseran kekuatan ekonomi dunia, pengaruh dan imbas teknoscience, kemudian mutu investasi dan transportasi pada bidang pendidikan. Kemudian di sini bagaimana ciri khas atau ciri-ciri dari masyarakat di era 5.0 ini, dikatakan oleh Fukuyama, tokoh dari Jepang, bahwa ciri-ciri masyarakat di era 5.0 ini yaitu adanya kebebasan, yaitu atau freedom, yaitu sebuah kebebasan dalam mengakses berita melalui internet dan aktivitas online. Kemudian adanya
customization atau yang merupakan ciri khas dari generasi net atau net generation, bahwa mereka adalah sumber yang aktif, dapat memperoleh sesuatu dan menyesuaikan. Kemudian scrutiny yaitu sebuah karakteristik yang berkaitan dengan sikap kritis untuk membedakan informasi yang reliable dan informasi yang yang reliable ya, maaf. Kemudian integrity yaitu sebuah sikap integritas yang kuat, sadar dan bertanggung jawab atas apa yang dilakukan, kemudian mempunyai sifat. Apa langsung aja ya saya ke metode ininya ya, mohon maaf. Mungkin ini terlalu panjang. Nah, kemudian di sini inovasi pembelajaran di era 5.0 ini, bahwa di era 4.0 dulu, yaitu menekankan pada metodenya, kemudian harus dapat menerapkan teknologi pembelajaran, kemudian dan pendidik harus menguasai teknologi di era 5.0 ya. Kemudian di sini saya langsung saja bahwa saya itu kalau zaman sekarang itu bagaimana kita mengaplikasikan metode pembelajaran di era 5.0 ini, di mana tadi saya sudah sampaikan bahwa segala sesuatu sekarang itu udah digitalisasi, maka sekarang itu lagi istilahnya tuh ngehit ya, namanya YouTube. Mungkin YouTube itu sebetulnya dari beberapa tahun lalu memang sudah populer kita gunakan ya. Nah, tetapi saat ini aplikasi YouTube ini atau video berbagi ini semakin banyak dimanfaatkan sebagai media pembelajaran. Nah, di mana di aplikasi YouTube ini kita bagaimana teknik penyebaran videonya seperti apa, bagaimana YouTube ini berbagi videonya seperti apa, ya, dan YouTube medianya seperti apa. Kemudian saya langsung menerangkan saja bagaimana apa itu metode pembelajaran. Mohon maaf, sebentar. Bahwa metode pembelajaran ini, bahwa metode pembelajaran ini merupakan seperangkat komponen yang telah dikombinasikan serta optimal untuk kualitas pembelajaran, agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Kemudian, metode pembelajaran merupakan cara yang digunakan dalam mengimplementasikan rencana belajar yang telah disusun melalui kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian di sini beberapa metode pembelajaran ya yang dikira kita bisa memanfaatkan, yang sekarang bisa kita menjadi inovasi tadi inovatif dan kreatif ini. Ada beberapa metode pembelajaran di mana di sini mungkin Bapak Ibu sudah paham. Di sini salah satunya yaitu metode ceramah, ada metode diskusi, metode peta dan konsep, metode pembelajaran daring, metode blended learning, metode eksperimen, metode demonstrasi, metode debat. Dan pada metode ini saya sendiri sudah melakukan penelitian, yaitu dengan memanfaatkan metode picture and picture, ya. Mungkin Bapak Ibu semua sudah ada yang sering mendengar dengan metode picture and picture ini, yaitu metode picture in picture ini, yaitu metode bagaimana penyusunan gambar ya. Kemudian bagaimana si siswanya itu suruh memahami isi gambar itu. Nah, untuk penelitian saya ini yaitu saya menggunakan metode picture and picture ini melalui storytelling pada pembelajaran mata kuliah mengarang atau dalam bahasa Jepang yaitu sakubung. Pada pelaksanaannya, karena ini picture and picture ini merupakan metode yang metode gambar. Jadi gambar kita siapkan ya, gurunya menyiapkan gambar, kemudian
si siswanya diharapkan untuk bisa memahami dari gambar-gambar yang udah disediakan tersebut, lalu mahasiswanya menulis karangan ya berdasarkan gambar tersebut. Nah, mungkin kalau untuk menulis karangan menggunakan metode picture and picture sudah terbiasa karena memang sudah banyak orang yang meneliti dengan metode ini. Nah, lalu saya menggunakan metode ini dengan menggunakan metode storytelling. Jadi dan Bapak Ibu mungkin sudah paham apa itu metode storytelling, yaitu di mana metode storytelling ini adalah metode bercerita. Jadi pada pelaksanaannya, nah dilihat juga dari gambarnya ya bahwa storytelling itu ada kreatif, konten, history, eksperimen, gitu, share, emotion, communication, ya, marketing dan sebagainya. Kemudian bagaimana saya ketika apa hubungannya picture and picture itu dengan metode storytelling? Jadi dari hasil karangan yang sudah dibuat mahasiswa ini, saya meminta mahasiswa itu untuk si karangannya itu dipresentasikan dengan cara mahasiswa tersebut membuat video, merekam si karangan itu berupa dibacakan secara storytelling, kemudian mereka dibaca dan bukan dibaca ya, dalam hal ini saya harapkan untuk dia dihafalkan gitu ya. Kemudian mereka bikin video, setelah itu dengan mereka upload ke channel YouTube masing-masing. Kemudian ketika proses pembelajarannya, saya meminta karena ini ketika saya meneliti ini pembelajarannya sedang dilakukan secara daring ya. Jadi saya meminta mahasiswa itu untuk men-share screen video masing-masing, diperlihatkan di ruang Zoom tersebut. Kemudian nanti akan dibahas secara ini dengan peserta ini apa kekurangannya, kemudian ada pertanyaannya, saling bertanya gitu ya. Nah, lantas kelebihan metode storytelling ini seperti apa gitu? Ada 3 kemampuan yang jadi kelebihan dari metode storytelling ini, mahasiswa itu ya atau siswa itu dapat mengaplikasikan materi tata bahasa yang sudah dipelajari, mungkin kalau bahasa Inggris dari grammarnya kemudian jadi ke speaking gitu. Kalau bahasa Jepang dari bumpo kemudian ke dalam mengarang. Kemudian siswa mampu membaca gambar dan yang dituangkan ke dalam karangan. Kemudian dan di sini ada kelebihannya itu siswa dapat berimajinasi ya Bapak Ibu dari gambar-gambar tersebut. Kira-kira dengan gambar yang si guru persiapan itu siswanya bisa berimajinasi seperti apa, lantas diterapkan ke dalam karangan gitu ya. Kemudian hasil karangan juga dapat dinikmati oleh banyak orang gitu, yaitu dengan dia diupload di channel YouTube tersebut kan otomatis banyak dilihat orang gitu. Dan kalau saya melihat, maksudnya membuka channel YouTube mereka yang mereka kan ada setiap tema karangan itu mereka harus harus menyertakan link YouTube-nya. Misalnya saya mengkepoin ya link YouTube mereka dari hasil karangan tersebut, itu rata-rata viewernya itu udah banyak gitu loh. Dan itu juga salah satu penilaian saya juga dari viewer yang paling banyak tuh yang mana gitu. Dan itu bisa dilihat kalau yang viewer banyak berarti dia karangannya atau temanya lebih menarik, bukan karena tema sih sama ya. Mungkin dari gestur tubuhnya gitu, dari kekreatifannya dia, dari pronunciation-nya gitu. Kemudian kelebihan berikutnya itu dapat memanfaatkan sosial media dalam hal ini, yaitu aplikasi YouTube atau video berbagi. Jadi mahasiswa kalau mungkin banyak yang memanfaatkan, yang menggunakan aplikasi YouTube itu untuk men-share
tentang kegiatan dia lagi main-main, lagi jalan-jalan. Kalau ini kan bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran gitu ya. Dan itu 3 kemampuan yang didapat dari metode picture and picture melalui storytelling ini. Di antaranya yaitu kemampuan Bumpo juga atau kemampuan tata bahasa jadi terasa, mengarang jadi jadi bagus. Mahasiswanya juga dapat menyampaikan kembali hasil karangannya yaitu melalui storytelling. Dan sudah tentu kemampuan mahasiswa di bidang digital juga semakin meningkat dengan mereka membuat atau merekam si hasil karangannya dan diupload di YouTube sendiri. Kekurangan metode ini yaitu diantaranya sih ini mungkin bukan hanya saya aja sebagai dosen yang mengajar mengarang, mungkin karena saya di bidang bahasa Jepang, mungkin Bapak Ibu yang dosen bahasa Inggris atau guru bahasa Inggris atau guru bahasa Indonesia, mungkin kesulitannya pada dasarnya sama ya, ketika kita memeriksa hasil karangan, pola kalimatnya itu suka tidak beraturan gitu, mau-maunya mereka gitu. Apalagi kalau saya sebagai dosen bahasa Jepang gitu ya, harus memeriksa kata bantu gitu, susunan pola kalimatnya gitu, kesalahan penulisan kanji, hiragana, katakana, dan itu ini adalah salah satu kekurangannya. Kemudian bagi saya kesulitannya itu susah mencari gambar yang mudah dipahami siswa gitu. Bagaimana ketika saya memilih gambar, bagaimana agar gambar tersebut mudah dipahami. Jadi ketika mahasiswa tersebut atau siswa tersebut melihat gambar, kalau mudah dipahami kan mereka juga langsung bisa membuat karangannya dengan bagus gitu ya, melihat karangannya, susunannya bagus gitu ya. Kemudian kekurangan berikutnya yaitu siswa yang tidak suka. Banyak siswa juga yang tidak menyukai mata kuliah mengarang, sehingga ketika menulis karangannya jadi setengah-setengah gitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian banyak juga kekurangannya karena salah satunya adalah alasan mahasiswa tidak memiliki kuota gitu ya. Ketika ditanyakan apakah sudah mengupload atau ke link YouTube, mereka belum Bu gitu, belum sensei gitu, karena saya tidak punya kuota gitu, karena kan tugasnya harus di-upload ini di YouTube sendiri, jadi sehingga mahasiswa otomatis harus memiliki kuota gitu. Dan ini ada kekurangannya. Kemudian dan siswa banyak juga yang demam panggung gitu ya. Intinya tuh meskipun ini direkam sendiri, tapi kan kadang-kadang mereka dilihat video ini kadang-kadang jadi tidak percaya diri gitu ya. Kemudian berikutnya saya membagikan survei kepada mahasiswa yang menjadi subjek penelitian saya, bagaimana tentang metode picture and picture melalui storytelling ini, apakah dapat meningkatkan apakah dapat meningkatkan motivasi dalam mengarang, dan jawabannya itu adalah 63,6% ya menjawab bahwa dapat meningkatkan motivasi mengarang gitu. Kalau menurut kesimpulan saya, kenapa motivasi mengarang itu menjadi meningkat? Yaitu karena hasil karangannya kan bisa dilihat sama orang lain gitu ya. Yang tadinya karangan itu kan hanya diperiksa guru, antara siswa karangan ya itu aja gitu, guru memeriksa gitu. Kemudian yaitu aja, jadi antara siswa dan gurunya. Akan tetapi dengan metode storytelling ini dan ditampilkan melalui YouTube gitu ya, bukan hanya teman-temannya saja yang bisa menikmati karangannya itu, tetapi istilahnya sedunia itu bisa melihat, apalagi ini kan pakai bahasa Jepang gitu ya.
bisa mengakses gitu. Jadi makanya mereka membuat karangan sebagus-bagusnya gitu dan berpresentasi apa namanya sebagus-bagusnya agar bisa mendapat like yang banyak gitu ya dari viewernya. Kemudian sebentar. Kesimpulannya adalah bahwa di sini dibutuhkan metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif, kemudian dibutuhkan guru yang kreatif dan inovatif, ya, dan pemanfaatan teknologi digital ya di sini. Jadi kesimpulannya bahwa mahasiswa di era 5.0 ini jadi mampu memanfaatkan teknologi digital. Kemudian ini adalah Bapak Ibu salah satu karangan mahasiswa yang di-upload di di YouTube mahasiswa itu sendiri, dan karena mahasiswa zaman sekarang itu pada kreatif dan inovatif tuh betul-betul ya, bukan gurunya gitu. Ini malah mahasiswa yang lebih kreatif ya dengan membuat videonya dengan editingnya yang bagus gitu. Maaf, saya akan bentar, mohon maaf. Saya akan memutar videonya. Apakah terdengar, Bapak Ibu? Sebentar, saya share sound dulu. Bapak Ibu terdengar? Belum, Bu. Amadia Jenny Putri desu. Ima, moshi okane mochi ni nattara ni tsuite happyou shitai to omoimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Moshi okane mochi ni nattara, iro-iro na koto ga dekiru to omoimasu. Okane mochi ni naru koto wa daremo ga hoshii desho. Watashi mo okane mochi na hito ni naritai desu. Iro-iro na mono o kau koto ga dekimasu. Soshite, gaikoku e iku koto ga dekimasu. Tatoeba, moshi okane mochi na hito ni nattara, コンサートのチケットを買うことができます。だから音楽を聴きながらアイドルを見ています。そしてアルバムやポスターのように好きなものは何でも買います。ドラマや映画を見るためにアプリケーションを購読したいと思います。また、もしお金持ちな人になったら外国へ行くことができます。まず、私は日本へ行きたいです。ディズニーランドへ行くことができます。日本の景色を見ることができます。私の家族も連れて行きたいです。じゃあ、それからオーストラリアへ行きたいです。かわいいなカンガルーとコアラがいます。きれいな景色を見ながらレストランで高いな食べ物を食べます。私は外国で勉強したいときお金を使うことができます。でも私は未来の生活のために貯金しています。ですからもし私はお金持ちな人になったら私の生活はとても楽しくて面白くてそして幸せになると思います。さらに家族と一緒に住んでいますから生活は便利でなります。でもたくさんお金があります。一人で生活は楽しいじゃなくてと思います。じゃあ私の発表はこれで以上です。見せてくれてありがとうございました。Begitu Bapak Ibu, sebentar saya ini dulu. Begitu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk materi dari saya, yaitu dari metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif di 5.0. Jadi